Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ke-10 Ramadan ini kita berjumpa lagi di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustaz? Gimana? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, di hari ke-10 Ramadan kayaknya masih seger ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Betul, ini Sampai hari akhir insyaallah. Masya Allah. Nah ini Insyaallah. Masya Allah, beliau adalah salah satu pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Alhamdulillah. Ustadz Ferry Septianto, betul Ustaz? Ya, betul. LC, beliau adalah salah satu pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, yang beliau adalah dai mudanya Muallimin, Masya Allah. Beliau juga sering mengisi di beberapa kajian dakwah anak muda, Ustaz ya. Ya, Nah, tentunya ini harus lebih semangat ini. Oke, Insyaallah. berbicara mengenai puasa, Ustaz. Iya. 10 hari pertama di bulan Ramadan ini gimana nih, Ustaz? Kesan-pesannya nih, kesan gitu, Sun. Kesannya antum untuk setelah menjalani 10 hari bulan Ramadan ini. Masih panjang perjalanan. Masih panjang Iya, perjalanan. masih panjang perjalanan Masya dan ini kita di sepertiga pertama dan harus terus semangat untuk Harus menggapai sampai akhir nanti. Masya Allah, ini pesan buat pemirsa. Ya, ini baru 10 hari pertama, masih ada 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Artinya kita harus tetap semangat, Ustaz ya. Ya, kalau orang berhasil di 10 hari pertama, kedua, tiga insya Allah aman. Insya Allah Iya, ringan. aman. Kalau sudah 10 hari pertama sudah berat, sudah susah payah, apalagi 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya, Ustaz. Artinya sisa waktunya masih panjang untuk Ya. kita bisa fight Insya terus Allah. di bulan Ramadan. Bagi yang belum semangat pun masih kesempatan ada. Masya Allah. Masih ada kesempatan untuk muhasabah, kemudian dia perbaiki niat untuk di hari-hari kemudian. Masya Allah. Insyaallah. Untuk aktivitas Ustadz nih, sebelum kita masuk ke Iya. materi kita Ustadz ya. Untuk aktivitas keseharian Ustadz selama bulan Ramadan ini apa memang masih normal seperti biasa, tetap ngajar, Iya. tetap ada kerjaan, kemudian ada aktivitas lainnya atau memang hanya fokus untuk menjalankan ibadah Ramadan ini Ustadz? Tentunya ibadah Ramadan ini bukan berarti momentum kita untuk rehat gitu. Tapi Ramadan kita jadikan sebagai momentum kita untuk berkorban. Masya Dalam Allah. artian ibadah jalan, dalam artian ya hablum minallah, hablum minannas juga tetap jalan. Harus Artinya tetap jalan. bukan berarti ketika Ramadan kemudian kita kurangi jatah Nah, ibadah kita. ini. Tidurnya banyakin bukan seperti itu. Kan sebagian orang nganggap Ramadan tuh kesempatan untuk Betul. berbanyak tidur. Salah persepsi Tapi Ustadz ya. seharusnya nih karena banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu nanti Iya. peristiwa-peristiwa itu yang kemudian menjadikan Ramadan ini bulan yang mulia, Ustaz ya. Betul. Nah, ini bagi para pemirsa semua ya yang menganggap Ramadan itu waktunya untuk tidur. Waduh, ini apa bedanya antum di bulan 11 bulan lainnya gitu. Iya, betul. Nah, menarik Ustaz. Saya pernah mendengar istilah bahwa Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Iya. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini Ustaz, di acara ngopi hari ke-10 ini. Baik. Ramadan menjadi syahrul maghfirah. Nah, maghfirah sendiri kita sering memaknai secara dasar bahwasannya maghfirah artinya ampunan. Iya, Nah, ini akan kita kulik Ustaz. Insyaallah. Nah, bagaimana memaknai Ramadan sebagai syahrul maghfirah? Pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, pada hari ke-10 bulan Ramadan ini di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan, kita sama-sama akan membahas mengenai Ramadan, syahrul maghfirah, memaknai Ramadan sebagai bulan ampunan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ferry. Silakan Ustaz. Baik, bulan Ramadan itu disebut juga sebagai syahrul maghfirah. Betul. Walaupun tentunya nanti juga ada banyak ya. Ada syahrul Quran. Di situ ada syahrul sabr karena Betul. kesabaran. Sebab semuanya ini ibadah kita lakukan tentunya dengan modal kesabaran. Nah. Nah, tema kita secara khusus akan membahas tentang syahrul maghfirah. Apa sebetulnya pentingnya kita untuk mengangkat tema yang disebut sebagai Ramadan identik dengan ampunan. Betul. Walaupun sebetulnya Allah itu mengampuni kita Betul. nggak Allah harus Ghafurur Rahim itu, Ustaz, nggak ya. cuma di bulan Ramadan. Betul. Tapi kenapa kok identitas ini menjadi melekat sekali dengan Bulan Ramadan. Ramadan? Kita sebagai orang yang berpikir akan bertanya, apa hikmahnya kenapa Ramadan kok Allah jadikan sebagai syahrul maghfirah? Padahal Allah ampuni kita kapanpun dan dimanapun Betul. kita berada. Nah, ini perlu untuk kita
apa ya, kita kupas sehingga Ramadan ini betul-betul bermakna. Nggak cuma kita sahur, ya bukan rutinitas gitu. Betul. Bukan hanya sekedar rutinitas setiap hari yang kita lakukan kayak gitu. Tapi kita maknai sebagai suatu usaha kita untuk memperdalam lagi makna siam dalam hidup kita. Kalau kita melihat Ramadan adalah syahrul maghfirah, kita nanti akan temukan dalam hadis ya, hadis Abi Hurairah ya. Di situ Rasulullah menjelaskan secara tegas bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah. Ini saya rasa masyarakat sudah hafal semuanya. Ya, karena setiap tahun mungkin diulang gitu. Ya orang kalau mendengarkan terus, baca terus, mungkin sampai ya penceramahnya kalah gitu. Karena jamaahnya ini setiap hari, mungkin setiap entah di kita ya, ada kultum subuh lah, ada kultum apa namanya, buka bersama ya, ada tarawih atau mungkin nanti ada kegiatan lain. Kita terus mengingat itu. Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Ya. Siapapun yang berpuasa karena dua hal. Syaratnya dia iman dan dia itu ihtisab. Artinya dia beriman kepada Allah, yang perintahkan itu Allah, yang ngasih ini kewajiban ya Allah. Kemudian dia ihtisab. Ihtisab ini dimana sebagai talabul ajr. Jadi dia berpuasa bukan untuk ya karena masyarakat puasa saya ikutan lah, gitu kan. Bukan juga karena saya malu kalau nggak puasa ini. Saya sudah usia berapa ini masa nggak puasa ini. Jadi yang menjadikan motif dia berpuasa bukan karena manusia, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, bukan karena itu, tapi dia apa? Ihtisaban. Ingat ini kata kunci ini. Ketika puasa itu motifnya adalah untuk mendapatkan ajar, Ustaz. Ya kan? Bukan karena saya malu nih, masa saya usianya berapa nggak pernah puasa ya kan? Nah, ini kan ya, ada sebagian itu. Kalau punya perspektif seperti itu mungkin itu yang menyebabkan kadang ada orang yang ketika berpuasa berbuka sembunyi-sembunyi ketika nggak ada orang lain, Ustaz ya. Makanya itu. Makanya di sini kan ihtisab di sini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa sebab iman dan dia mengharap pahala dari Allah, apa balasannya, Ustaz? Subhanallah, ini ghufara lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah akan ampuni dosanya. Dosa yang telah lalu. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa memang disinilah identitas puasa. Selain sebagai syahrul Quran, sebab dalam Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran." Disitulah Al-Quran turun. Ya, kemudian juga disebut sebagai syahrul maghfirah. Allah jadikan dosa-dosa kita ingin dihapuskan oleh Allah. Dalam Al-Quran pun Allah tegaskan, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum." Sebetulnya Allah itu ingin memberikan tobat besar-besar untuk kita. Ya, tapi terkadang yang namanya manusia. Kita diingatkan masuk kanan, keluar kanan juga. Mental ya. Masuk kanan keluar kanan ya mental. Kalau masuk kanan keluar kiri masih mending ya, ada yang masih mampir gitu kan. Ini kanan keluar kanan. Mental. Jadi kita diingatkan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin berikan taubat itu seluas-luasnya untuk kita. Nah, melalui momentum Ramadan ini Allah ingin berikan ya, nafahat Ramadannya, hembusan hawa Ramadan ini harus kita rasakan. Nah, ini sebagai poin penting pertama saja. Jadi Ramadan itu identik dengan syahrul maghfirah. Masyaallah. Nah, kemudian yang setelahnya, ketika kita berbicara tentang maghfirah, kata maghfirah itu kan sebetulnya berasal dari 3 kata. Dari bahasa Arab ada namanya ghafara. Ghafara itu artinya adalah ghatta. Ghatta itu menutup. Ghafara menutup, ya kan? Terus apa korelasinya puasa sebagai bulan maghfirah dan maghfirah itu sebagai penutup tadi? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menutupi keburukan-keburukan kita. Allah nggak ingin kita terbuka aibnya. Nggak ada manusia normal nih. Nggak ada manusia orang yang normal itu dia ingin nggak apa-apa lah aib saya tersebar. Nggak akan ada itu. Ya itu manusia normal pasti dia akan tutupi keburukannya, seburuk apapun dia. Iya betul. Tapi ketika Allah ingin jadikan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah, maka Allah ingin tutupi kita, dosa-dosa kita. Makna juga maghfirah di situ Allah Subhanahu wa taala tutup kita dari azab. Dari azab. Ya, kalau kita ingat bahwasanya Ramadan adalah syahrul maghfirah, betapa besar rahmat yang Allah ingin berikan kepada kita. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita ini maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kesempatan kita dalam setahun sebulan sekali.
Ingat, dalam setahun kita punya berapa bulan, Ustaz? Kita ada 12 bulan. 12 bulan. Betul. Allah kasih nih kesempatan sebulan untuk perbaiki diri. Padahal dari banyaknya 12 itu Allah khususkan 1 bulan ini. Allah tahu kalau misalnya setahun itu Ramadan, mungkin memberatkan. Yang sebulan aja mungkin kebanyakan. Apalagi artinya gini, Allah ingin memvariasi bulan-bulan itu. Ada kalanya kita ini berpuasa, ada kalanya kita enggak. Agar semangat itu tetap ada. Rutinitas itu kalau kita setiap hari gitu aja, mungkin kita bosan. Tapi Allah memvariasi. Beragam macam ibadah itu bisa kita lakukan. Nah, kita kembali lagi ke man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dan hapuskan dosa-dosa. Artinya ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat, mari kita beristighfar. Allah buka pintu ini. Allah buka pintu taubat, dan setiap hari ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Masyaallah. Jadi, ini poinnya Ustaz ya. Jadi menarik ketika misalkan tadi Ustaz Ferry mengatakan bahwasannya Syahrul Maghfirah ini bulan Ramadan ini dijadikan Allah sebagai bulan ampunan dengan adanya peningkatan aktivitas keagamaan ataupun amal yang dilakukan oleh umat muslim. Apakah ini memang sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya atau para ulama yang mengatakan bahwasannya Ramadan ini adalah artinya membakar, Ustaz, membakar keburukan seperti Ustaz bilang tadi, aib-aib, kemudian dosa-dosa, kemudian apa dibakarnya dengan amal soleh tadi. Apakah ini memang sejalan dengan kata maghfirah tadi, Ustaz? Oke, begini. Jadi kata Ramadan sendiri jadi dalam bahasa Arab itu setiap kata pasti ada makna. Betul. Kenapa bulan Ramadan? Nah, memang dulu pada awalnya ketika Ramadan itu disyariatkan itu terjadi pada musim panas. Musim panas. Kata rombo itu kan syiddatul har, panas yang menyengat gitu. Nah, walaupun sebetulnya Ramadan nggak harus dengan musim panas, tapi dulu di awal syariatnya itu di musim panas, saif itu musim panas. Sehingga ini pun juga bisa kita tarik ya, bahwasanya Ramadan itu identik dengan apa? Allah ingin bakar ihraq. Allah ingin bakar kesalahan-kesalahan kita dengan Ramadan, sebab setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebagai apa? Sebagai sebab dihapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwasanya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Walaupun kita nggak merasa, tapi itu sebagai bentuk Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Nah, itu mungkin secara korelasi kenapa Ramadan dan ampunan ini. Menarik, Ustaz. Namanya bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Maghfirah, nggak ada orang yang mau atau tidak mau untuk dihapusi kesalahannya. Seperti yang Ustaz bilang tadi, nggak ada orang yang mau untuk dibuka aibnya. Begitupun Allah menutup aib kita, kemudian memberikan kita waktu untuk kita meningkatkan amal kita di bulan Ramadan ini, Ustaz. Nah, mungkin ada pemirsa Muin TV yang bertanya, Ustaz, bagaimana kiat kita mendapatkan ampunan itu, Ustaz, di bulan Ramadan? Walaupun tadi sekilas Ustaz Ferry sudah menyampaikan itu, Ustaz ya. Tapi dari Ustaz Ferry sendiri, tips dan trik bagaimana kita kiat-kiat kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, Ustaz, di bulan yang lainnya pun Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menandakan bahwasanya Allah ini Maha Pengampun. Di bulan lainnya pun Allah mengampuni. Kenapa di bulan Ramadan? Kiat-kiatnya bagaimana di bulan Ramadan ini, Ustaz, sehingga kita menjadi hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kiat-kiat bagaimana kita meraih ampunan dari Allah. Di antaranya, Ustaz, yang pertama misalnya ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu isi, Ustaz, waktu-waktu kita itu untuk beristighfar. Dalam Al-Qur'an Allah puji orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, Ustaz. Ini waktu-waktu orang yang banyak tidur dan sebagainya. Nah, ini wabil ashari hum yastaghfirun. Kita kebanyakan kalau sahur ini kan cuma ngobrol itu enggak jelas. Atau enggak sekarang kan banyak nih acara sahur itu dijadikan tempat buat ajang buat nonton siaran-siaran yang lawakan. Iya, betul, yang kemudian malah membuang waktu-waktu kita untuk beristighfar tadi, Ustaz ya. Lebih baik lihat Muin TV ya. Oh iya, betul. Cuma Muin TV acaranya waktu sore. Oh iya gitu. Diputar ulang. Oh iya, betul. Nah, tadi wabil ashar tadi, Ustaz. Iya, wabil ashari mustaghfirun. Mereka gunakan kesempatan ini tidak hanya untuk sekedar bangun, makan, minum, selesai, Ustaz. Tapi bagi orang yang mendapatkan ampunan, momentum ini sebagai kesempatan yang baik. Masya Allah. Jadi mungkin antara waktu sahur dengan waktu sholat subuh bisa kita gunakan untuk beristighfar tadi, Ustaz ya. Kita istighfar semenit puluhan, Ustaz. Nggak usah lama-lama juga. Pun kalau memang waktunya singkat. Waktunya singkat.
kita menyisakan waktu kita, bukan menyisakan sih, meluangkan waktu kita untuk beristighfar, Allah ganjarkan dengan itu tadi. Iya betul, ya kan. Itu kan kadang waktu-waktu kita tuh banyak yang terbuang. Kita suka mengatakan saya terlalu sibuk, bukan terlalu sibuk. Kita yang nggak meluangkan waktu itu. Kesibukan semua punya kesibukan gitu. Semua orang punya agenda dan aktivitas, tapi pertanyaan apakah kita sudah siap untuk meluangkan waktu terbaik kita untuk mendapatkan maghfirah. Nah, ini momen terbaik. Betul. Di hari ke-10 Ramadan ini kita gunakan. Yuk kita perbaiki yang kemarin mungkin belum baik, kita tingkatkan yang sudah baik. Nah, dengan itu maghfirah insyaallah Allah akan berikan kepada kita. Oke, menarik tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian ada nggak kira-kira waktu lain nih, Ustaz? Waktu lain ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin cara lain. Kalau tadi beristighfar di di waktu-waktu sahur. Kemudian apakah ada cara lain ataupun waktu lain sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Secara umum ada hadis yang mengatakan bahwasanya salatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ketika kita sahur sampai nanti kita menjelang buka, itu adalah waktu yang baik untuk kita berdoa. Artinya sepanjang waktu berpuasa itu kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah masuk ke dalam hadis tadi, Ustaz. Betul. Walaupun mungkin ada orang yang mengkhususkan nanti saya bilangnya ketika menjelang berbuka, padahal ini waktu yang panjang. Sebelum tidur pun pas mau merem setelah baca doa bisa kita beristighfar. Kalau orang sudah terbiasa, itu dia nggak perlu alarm kapan dia harus berdoa, tapi hati itu akan selalu mendorong kita berdoa kepada Allah karena sudah menjadi kebiasaan. Betul, Ustaz. Lalu di jalan, misalkan mau ke berangkat kerja di bulan Ramadan, istighfar dan lain-lain. Masya Allah. Ini Ramadan kesempatan yang luar biasa sih. Allah ibaratnya Allah kasih diskon besar-besaran untuk kita mendapatkan ampunan, dijauhkan dari api neraka. Allah berikan rahmat, Allah tutup pintu neraka dan sebagainya. Masya Allah. Oke, Sobat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita berbicara mengenai ampunan di bulan Ramadan ini, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ferry tadi mengenai apa itu maghfirah. Kemudian juga apa kaitannya dengan bulan Ramadan. Sehingga memang perlu kita sadari bahwasannya peningkatan kuantitas dan kualitas amal kita di bulan Ramadan itu bisa kita gunakan sebagai cara untuk kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita closing Ustaz, karena sebentar lagi udah masuk waktu berbuka. Pesan dari Ustaz ataupun closing statement dari Ustaz Ferry untuk para jamaah sekalian, yang menyaksikan Muin TV pada sore hari ini. Bagaimana? Silakan. Singkat saja sebagai closing statement. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang merugi, Ustaz. Dia punya kesempatan tapi nggak manfaatkan. Yang saya sebutkan salah satunya aja. Di antara orang yang rugi itu kata Rasulullah SAW, itu adalah orang yang dia itu masuk bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata ketika Ramadan itu pergi meninggalkannya, Allah belum ampuni orang ini. Jadi dia punya kesempatan, punya tiket untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ini tinggal meninggalkan begitu saja dan dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Kata Rasulullah, raghima anfu rajulin. Ini orang yang rugi. Ini orang yang nyesel karena dia sudah mendapatkan kesempatan tapi nggak manfaatkan. Maka gini, kalau kita ingin mendapatkan Ramadan yang berkualitas, jangan hanya kita berdoa ya Allah semoga aku mendapatkan Ramadan, tapi berdoalah ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Jadi doanya bukan cuma dapati Ramadan Ustaz ya, tapi lebih seperti yang tadi Ustaz bilang, lebih meningkatkan tadi di bulan Ramadan itu Ustaz ya. Sebab banyak orang yang bertemu Ramadan tapi tidak merasakan kehadiran Ramadan dalam harinya. Betul. Maka kita pun berdoa ya Allah semoga Engkau berikan taufik kepada kami untuk bisa mengisi Ramadan. Bertemu saja nggak cukup. Betul. Tapi kita bertemu dengan ibadah, bertemu dengan hiasi kita dengan akhlak yang baik, adab dan seterusnya. Begitu mungkin. Masya Allah. Pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu saja itu tidak cukup. Saya kutip sedikit Ustaz ya. Bertemu saja itu tidak cukup. Tapi pertemuan itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita
di bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz Ferry sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Muin TV ini dan berbagi bersama pemirsa Muin TV di acara Ngopi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Amin. Kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Marilah kita tutup acara Ngopi Ramadan di hari ke-10 ini, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama Ustadz Ferry Septianto dan saya selaku moderator Muhammad Dani Irwandi. Kami pamit undur diri. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.